Shalom jemaat yang terkasih. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama melakukan ibadah Paskah secara online. Melalui ibadah ini kita mengenang kebangkitan Yesus Kristus dan kemenangannya atas dosa dan maut. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah Paskah hari ini dengan bersaat teduh. Kebangkitan Kristus menjadikan kita umat-Nya. Haleluya. Marilah kita berikan hormat pujian kepadanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku-suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kebaktian Paskah pada pagi hari ini, kami mulai dengan mengaku kepada Engkau sebagai pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa,
Allah Putra dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Silakan duduk. Karya dan perbuatannya terbesar dan ajaib, yaitu saat Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanannya di atas di kayu salib, menyelamatkan kita manusia berdosa. Musik akan memainkan lagu ini. Saya beri kesempatan kepada jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. bahwa Engkaulah menyatakan karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Perbuatan-Mu yang ajaib Engkau nyatakan bagi kami manusia yang berdosa. Kami yang sesungguhnya tidak layak untuk menghampiri Engkau. Kami yang sesungguhnya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami seringkali, Tuhan, tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Bukan hanya itu, Bapa, bahkan kami seringkali membuat orang lain tidak diberkati dengan hidup kami. Kami seringkali tidak bisa mengontrol emosi kami. Kami seringkali tidak membuat orang lain senang. Dan terutama, kami seringkali tidak bisa membuat Engkau senang, Tuhan.
karya penyelamatan-Mu bagi kami manusia ini. Pengorbanan-Mu di kayu salib menjadikan kami yang berdosa menjadi disucikan oleh darah-Mu. Tolong kami Tuhan, bukan hanya kami mengaku terus di hadapan-Mu dosa-dosa kami, tapi biarlah kami boleh mengoreksi kami diri sendiri ya Bapa, sehingga ke depannya kami tidak melakukan dosa yang itu lagi. Sehingga Tuhan, kami boleh menghargai Engkau dengan melihat karya keselamatan-Mu mati di kayu salib. Terus mengingatkan kami tak kala kami mau melakukan dosa. Terus boleh menjadi terang bagi banyak orang. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Biarlah hari ini seperti Engkau bangkit di dalam kubur-Mu, kami pun boleh bangkit menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami pun boleh menjadi terang bagi banyak orang. Engkau yang sudah mengalahkan maut dan kegelapan, biarlah kami juga boleh menjadi anak yang menang atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hanya Engkaulah satu-satunya penebus dan juru selamat kami. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 yang berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Hidup baru diambil dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku yang kekasih dan dikasihi oleh Tuhan, dengan gembira kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Kuasa maut dikalahkan dan hidup kita dipulihkan, karena Dia sungguh baik dan sangat baik buat kita semua. Tuhan
lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Biarlah kita seperti rusa yang selalu haus dan rindu akan kebenaran firman-Nya.
lebih dekat lagi padamu. Tentunya lebih dekat lagi kepadamu melalui firman-Mu. Biarlah kami seperti Maria yang duduk diam, yang mendengarkan kebenaran-Mu. Seluruh keberadaan kami, hati kami, pikiran kami takluk di bawah kebenaran-Mu, sehingga kami dibentuk, sehingga kami dikuatkan, supaya kami dibangun, supaya kami dimotivasikan. Tuhan, Engkau Allah yang sudah bangkit. Biarlah memberikan kepada kami suatu keyakinan yang lebih teguh lagi di dalam mengiringi Engkau, di dalam mengikuti Engkau. Berkatilah ya Tuhan hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Bapa, jauhkan daripada yang jahat. Kami semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua, dan jemaatku yang dikasihi dimanapun berada. Pada hari ini kita merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Tema kita pada pagi hari ini, Paskah kita tahun ini, tahun 2020, kebangkitan yang memberikan kemenangan. Kebangkitan yang memberikan perubahan. Kebangkitan yang memberi kepada kita kuasa. Baik, kita akan mendasari firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12 kita akan baca silih bergantian. Saya ayat yang pertama, sidang jemaat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ayat ke-9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak paham perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan aja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara, sekali lagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Jumat kemarin kita boleh merayakan hari kesengsaraan, hari penderitaan, hari kematian Tuhan Yesus. Saya percaya jemaat sudah mendapat berkat di dalam hari Jumat Agung. Saya rindu pada hari ini juga Paskah, jemaat boleh diberkati Tuhan, diberikan ada pengharapan yang baru, ada suatu gairah yang baru
di dalam mengikuti Tuhan ketika melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara, sekali lagi ingin saya katakan kepada kita semua, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah suatu peristiwa yang menggoncangkan semua orang. Kebangkitan Kristus dari kematian itu adalah peristiwa yang unik dan belum pernah terjadi. Sekali lagi, peristiwa Paskah itu menggoncangkan dunia, menggoncangkan banyak orang. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Sebab pada umumnya orang-orang tidak percaya dan beranggapan dan berpandangan bahwa orang yang sudah mati tidak akan bangkit lagi. Saudara, kalau misalnya orang yang sudah mati di dalam kubur, tiba-tiba dia bangkit, bagaimana reaksi banyak orang? Pasti mereka ketakutan. Mereka lari terpirit-pirit. Mereka mungkin berkata, itu hantu, itu hantu. Saudara, reaksi daripada ketika melihat orang yang mati dan bangkit, reaksi mereka ketakutan, menjerit-jerit dan berkata itu hantu, itu menandakan mereka itu tidak percaya. Seorang teolog, seorang dosen teologi menyatakan konsep kebangkitan dari antara orang mati, konsep dari berbagai ajaran itu tidak pernah ada. Jadi konsep mereka mengatakan bahwa kebangkitan itu tidak ada. Apalagi konsep daripada rasionalisme pada abad yang ke-16, saudara. Di sana dikatakan, mereka mengatakan kebangkitan itu tidak ada, karena itu tidak masuk akal. Pada abad ke-19, teolog yang terkenal Rudolf Bultmann di dalam teologianya mitologi mengatakan kebangkitan itu adalah mitos. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan orang-orang pada waktu itu saja, sebelum-sebelumnya juga. Pada zaman Tuhan Yesus, di mana orang-orang Saduki yang dianggap sebagai kaum bangsawan, yang dianggap sebagai kebanyakan dari kaum yang diambil sebagai imam, mereka pun tidak percaya kalau Yesus yang sudah mati itu bisa bangkit lagi. Orang Saduki tidak percaya, saudara. Kalau kita mau perhatikan itu di dalam Markus pasal 12 ayat 8, di sana mereka mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, di manakah ada kebangkitan? Di manakah ada hidup yang kekal? Mereka bertanya-tanya. Itu artinya mereka tidak percaya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tidak percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Marilah kita lihat perikop yang kita baca di dalam Lukas pasal 24. Siapa saja yang tidak percaya, bagaimana reaksi mereka, bagaimana respon mereka ketika melihat, mendengar kebangkitan Tuhan Yesus itu. Di dalam ayat pertama, di sana dikatakan perempuan-perempuan ke kubur Tuhan Yesus membawa rempah-rempah yang sudah disediakan. Siapakah perempuan-perempuan itu yang dimaksudkan? Di dalam bagian ini dikatakan perempuan itu adalah Maria Magdala, Yohana, dan ibu Yesus itu sendiri. Perempuan-perempuan ini, saudara, dia menyiapkan rempah-rempah.
Kita tidak tahu kapan dia lakukan. Kalau pada hari Sabtu tidak boleh mereka mempersiapkan. Mungkin pada Jumat malam dan seterusnya. Mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk nantinya. Biasanya pada hari ketiga mereka ke kubur untuk merempahi tubuh Tuhan Yesus, saudara. Saudara, ketika mempersiapkan rempah-rempah untuk merempahi tubuh Tuhan Yesus, itu menandakan mereka tidak percaya Yesus bangkit. Mempersiapkan rempah-rempah itu menandakan Yesus tidak bangkit. Kalau mereka percaya Yesus bangkit, maka mereka tidak akan mempersiapkan rempah-rempah itu yang akan merempahi tubuh yang sudah menjadi mayat. Terus saudara, perempuan-perempuan ini sudah diberitahu. Saya tegaskan kembali lagi. Ketika mereka ke kubur Tuhan Yesus, mereka sudah diberitahu oleh malaikat. Mereka itu berkata, dia hidup. Yesus itu bangkit. Yesus itu tidak ada di sini. Hai perempuan-perempuan, ingatlah, pernah kan Yesus berkata pada waktu di Galilea, dikatakan pada hari ketiga dia akan bangkit, betul? Kemudian dicerita di sana, perempuan-perempuan itu baru ingat, lalu berkata, betul itu. Yesus pernah berkata dia akan bangkit, betul itu. Tetapi saudara, pertanyaannya, ketika diberitahu, ketika perempuan itu sadar, pertanyaannya, apakah perempuan itu bisa percaya? Percaya Yesus akan bangkit, Yesus bangkit. Ternyata perempuan-perempuan pun ketika diberitahu, mereka tidak percaya. Loh, dari mana Pak Chandra bisa tahu mereka tidak percaya? Mari kita buka Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang kedua. Dorci tolong bacakan Yohanes 20 ayat 1 sampai 2. Yohanes 20 ayat 1 sampai 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, kata-kata perempuan yang sudah ke kubur Tuhan Yesus, yang sudah diberitahu oleh para malaikat dan sudah sadar, dan dia ingat perkataan Tuhan Yesus, dan itu terjadi. Tetapi saudara, setelah diberitahu dan percaya, diberitahu kepada Simon, Simon Petrus, Tuhan dicuri orang, Tuhan diambil orang, kita tidak tahu di mana diletakkan. Itu tandanya mereka tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik, kita lihat lagi yang kedua. Yang pertama, perempuan itu tidak percaya walaupun sudah diberitahu. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus sendiri tidak percaya. Dalam ayat 11, perempuan bilang kepada murid-murid Tuhan Yesus, 11 orang itu, perempuan itu berkata, kubur itu sudah terbuka, saya lihat sendiri loh. Kemudian kubur itu sudah kosong. Kemudian dikatakan malaikat-malaikat muncul dan beritahu, ia tidak di sini, ia sudah hidup, ia sudah bangkit. Perempuan mengatakan
demikian kepada murid-muridnya. Bagaimana reaksi murid-muridnya? Bagaimana respon daripada murid-muridnya? Murid-muridnya berkata, itu omong kosong, saudara. Apa artinya omong kosong dalam bahasa Inggrisnya? Nonsense. Artinya apa? Itu tidak masuk akal. Itu hanya khayalan belaka. Sekali lagi, kalimat omong kosong itu menandakan mereka tidak percaya. Saudara, kalau orang tidak percaya, maka dia omongkan, dia katakan dengan tegas, aku tidak percaya. Omong kosong itu, mustahil itu. Tetapi kadang-kadang ada orang tertentu, bukan hanya dia berkata saja dalam bentuk kata-kata tidak percaya, tapi dia juga cari bukti, benarkah itu terjadi? Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Dia bukan hanya tidak percaya dengan kata-kata, muakan dengan kata-kata. Dia juga ingin mencari bukti, apakah benar Yesus itu bangkit. Ini sama dengan Thomas yang minta bukti kalau Yesus itu sudah bangkit. Kalau aku tidak mencucukkan jariku di lubang paku itu, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Saudara, kemudian dengan jiwa yang demikian di dalam ayat 12, dia bangun dari tempat duduknya, cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ternyata benar, kubur itu kosong. Saudara, hanya ada kain kafan. Saudara, sudah melihat, sudah lihat bukti kubur itu kosong. Saudara masih bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Kalimat apa yang terjadi? Itu kalimat keraguan-raguan, saudara. Mungkin dia sedang berpikir seperti yang dipikirkan perempuan itu, dicuri orang. Mungkin dia berpikir dipindahkan orang dan sebagainya dan sebagainya. Intinya, walaupun disampaikan oleh perempuan, walaupun sudah minta bukti, sudah melihat sendiri, toh dia tidak percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai di dalam ayat 36, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Langsung muncul di tengah-tengah murid-muridnya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka berkata apa? Oh, itu hantu. Itu hantu, saudara. Artinya mereka tidak percaya Yesus bangkit. Saudara yang kekasih di hadapan Tuhan, kalau orang yang tidak mengenal Yesus, kalau orang yang tidak mengenal pribadi Yesus, kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan Yesus, kalau orang yang tidak melihat karya Tuhan Yesus selama masih hidup, ketika dia mendengar Yesus bangkit, dia tidak percaya, itu wajar. Sekali lagi, saudara, kalau ada orang yang tidak kenal Yesus, yang tidak mengalami karya Tuhan Yesus dalam hidupnya, yang tidak dekat dengan Tuhan Yesus, kemudian mendengar Yesus bangkit, tidak percaya, itu wajar, saudara. Tetapi saudara, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus,
orang yang melihat kuasa Tuhan Yesus, orang yang mendengar kata-kata Tuhan Yesus, orang yang menyebut Yesus adalah Allah, Anak Allah. Orang yang mendengar Yesus berkata, sembuh, orang itu sembuh. Orang itu melihat dan mendengar kata-kata Tuhan Yesus, bangkit dari kematian, orang itu rasa harus bangkit. Orang itu melihat diam danau yang dahsyat itu, yang bergelora itu, danau itu pun tenang. Ketika Tuhan Yesus berkata, tahir kusta itu, tahir kusta itu. Bawa 5 roti 2 ikan, semuanya 10.000 akan mendapat makanan. Saudara, mereka sudah melihat. Tetapi saudara, ketika mendengar Yesus bangkit, padahal sudah diberitahukan, mendengar Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Hanya karena satu peristiwa yang tidak masuk akal itu, kebangkitan dari antara orang mati itu, mereka tidak percaya. Padahal saudara, kalau kita berpikir, ketika Tuhan Yesus melakukan segala perbuatannya itu pada umumnya perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal. Mana ada Petrus bisa berjalan di atas air? Mana ada 5 roti 2 ikan bisa memberikan 10.000, 15.000 orang makan? Seharusnya mereka percaya dong. Ini kebangkitan irasional, betul. Tapi mereka harus percaya. Yang dilakukan Tuhan Yesus pada masa kehidupan itu juga irasional, tapi terjadi. Seharusnya kebangkitan Tuhan Yesus itu irasional, tapi mereka juga harus percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran yang diberikan kepada kita sebagai manusia, yang diberikan kepada saudara dan saya. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, ketika kita merasakan kekuatan kedahsyatan Tuhan, tetapi ada satu peristiwa yang terjadi yang tidak masuk akal, lalu kita tidak percaya Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang-orang seperti itu? Ironis bukan? Ironis. Inilah yang diceritakan, yang disampaikan Injil Lukas ini kepada saudara dan saya. Banyak peristiwa kita mengalami kuasa Tuhan, tetapi ada satu peristiwa sering membuat kita meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Dia. Contohnya siapa? Simson, saudara. Simson mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan hadir dalam hidupnya. Kuasa Tuhan diberikan kepada dia. Ia bisa membunuh singa, saudara. Ia bisa membunuh 3.000 orang. Ia bisa menangkap 300 anjing hutan. Tetap dia mengalami itu semua. Dia tahu itu semua berkat dan kuasa Tuhan ada padanya. Dia percaya Tuhan. Tetapi ada satu peristiwa, yaitu wanita yang begitu cantik, yang memukau hatinya oleh kedagingan pada dirinya. Dia mengambil wanita itu, padahal sudah dikatakan oleh ayahnya tidak boleh. Sudah diberitahu Tuhan kepada dia, jangan mengambil. Tetapi oleh keinginan dagingnya,
Dia mengambil wanita itu. Di saat itulah Pendeta Dr. Paul Gonadi, ahli psikolog, mengatakan saat itulah Simpson melupakan Tuhan. Simpson meninggalkan Tuhan. Boleh saya ambil satu kalimat? Ketika meninggalkan Tuhan, ketika sudah melupakan Tuhan, saya katakan itu artinya tidak percaya kepada Tuhan. Betapa banyak ketika kita melihat berkat-berkat Tuhan yang mujizat yang luar biasa, ketika ada satu peristiwa kita meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Dia. Misalnya kita diberkati dalam rumah tangga, kita diberkati dalam usaha kita, tapi ada satu peristiwa kita tidak punya anak. Aku sehat, istriku sehat, tetapi aku tidak punya anak. Peristiwa itu bisa membuat kita tidak percaya Tuhan lagi. Satu peristiwa itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebangkitan Tuhan Yesus mengajar kepada kita yang logis atau yang tidak logis, yang rasional maupun irasional, yang masuk akal, yang tidak masuk akal, yang impossible, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Sekali lagi, di dalam Tuhan kita percaya, baik yang rasional, irasional, yang logis maupun tidak logis, yang masuk akal atau tidak masuk akal, yang impossible, kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, perempuan-perempuan itu tidak percaya. Dalam kehidupan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati, sudah disampaikan mereka tidak percaya. Melihat kubur kosong, mereka tidak percaya. Diberitahu juga tidak percaya. Sudah ingat dan sudah sadar tidak percaya. Baik. Lalu malaikat itu berkata dan memberikan penegasan kepada perempuan itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Sekali lagi, saudara, ini kalimat penting, saudara. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kamu tidak ketemukan, tidak mungkin kamu dapatkan. Kamu cari orang yang hidup di antara orang mati, ya tidak ketemu. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Itu nama artinya, ketika kamu tidak percaya, apapun kamu lakukan itu sia-sia. Nggak ketemu, nggak dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ditegaskan lagi oleh malaikat itu, Ia hidup, Ia bangkit, Ia tidak di sini. Ditegaskan lagi, ngapain kamu cari di sini? Penegasan lagi, supaya kamu percaya loh. Ditegaskan lagi, kebangkitan itu sudah diberitahukan pada waktu di Galilea. Tuhan Yesus sudah hidup, benar itu, dan itu terjadi. Kamu percaya loh. Semua kalimat malaikat ini merupakan penegasan kepada murid-murid, kepada perempuan, kepada kita semua, bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Percaya.
Jangan sampai tidak percaya. Kita harus percaya. Itu kerinduan daripada malaikat yang merupakan kepanjangan Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, yang juga disampaikan kepada kita pada zaman ini. Percayalah. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan sia-sia dalam hidupmu, dalam mencari akan kehidupan, akan mencari segala sesuatu. Tidak ketemu. Saudara, malaikat itu berkata, percayalah. Terus kalau kita percaya, apa relevansinya bagi kita yang percaya Yesus sudah bangkit? Saudara, memang murid-murid waktu itu tidak percaya. Akhirnya mereka percaya Yesus bangkit. Akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus itu sendiri, bertemu dengan Tuhan, di mana imannya dikuatkan, imannya dibangun, pengharapannya diteguhkan kembali. Akhirnya pelayanan mereka begitu dahsyat. Ada urapan, ada kuasa kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, kuasa yang sudah mengalahkan maut, ada pada diri murid-murid, sehingga murid-murid menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati Tuhan, punya kuasa yang dahsyat. Saudara, bayangkan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya Tuhan. Di dalam pasal yang keberapa itu, pasal yang ke-5, kisah pasal 5. Di sana Petrus dan rekan-rekan murid-murid yang lain mengadakan banyak mujizat. Bayangkan saudara, ketika mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, pintu-pintu penjara itu terbuka oleh kuasa Tuhan hadir. Stefanus berkorban menyampaikan kebangkitan Tuhan yang menegur bangsa Israel yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Karena mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati, ada Stefanus, orang yang pertama mati syahid. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus berbicara kepada Saulus, kepada Paulus, akhirnya Paulus bertobat dan mengalami kuasa Tuhan, sehingga menjadi pekabar Injil yang terbesar. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kuasa kebangkitannya, kita dapat mengalaminya, memberikan iman kepada kita, membawa kita lebih dekat lagi kepada Dia, dan kita akan mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Siapakah yang dapat memberikan hidup yang kekal? Siapakah yang memberikan keselamatan kalau dia bukan orang yang hidup? Orang yang mati tidak dapat berbuat sesuatu untuk hidup kita masa yang akan datang. Karena Yesus adalah satu-satunya yang sudah bangkit di antara kematian. Dialah yang memberikan hidup kepada kita sekalian. Kuasa kebangkitannya akan memberikan kuasa kita bangkit setelah kita mati. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan kebangkitannya, tidak percaya kepada Tuhan. Jangan, saudara, jangan. Jangan karena satu peristiwa lalu kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Padahal
peristiwa-peristiwa terdahulu, kehidupan-kehidupan yang lalu, banyak kuasa, mujizat, anugerah, berkat yang sudah diberikan kepada kita. Tapi oleh karena satu peristiwa, satu hal, kita bisa marah dengan Tuhan, kita bisa lari daripada Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Jangan saudara, harus kembali kepada Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, kalau murid-murid tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mana ada terjadi di dalam kisah itu? Tidak ada di dalam kisah para rasul. Semuanya akan hilang. Karena ada kebangkitan, kemudian dia percaya, baru ada kisah pasal 1 sampai kisah 16. Baru terjadi sampai hari ini banyak orang mengenal Tuhan. Kalau mereka murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman pada pagi hari ini mengingatkan, meneguhkan kita, membangun kita untuk lebih percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, Engkau yang sudah mati dan sudah bangkit, yang memberikan pengharapan kepada umat manusia. Mungkin pada awalnya tidak percaya, mungkin pada awalnya sudah mengalami kuasa-kuasa Tuhan, tetapi ada satu peristiwa akhirnya meninggalkan dan tidak percaya kepada-Mu. Itu sering terjadi pada diri kami masing-masing, Tuhan. Itu juga terjadi pada diri murid-murid Tuhan. Tetapi akhirnya murid-murid Tuhan kembali percaya, dipakai Tuhan, imannya semakin teguh, semakin kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup mereka. Pelayanan mereka dipulihkan, dipakai Tuhan luar biasa. Kami juga rindu terjadi seperti itu, Tuhan. Bawalah kami lebih percaya lagi kepada-Mu. Apakah itu irasional atau rasional? Apakah itu impossible atau possible? Bapa, biar kami tetap percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang sudah mengalahkan kuasa maut, mampu mengadakan banyak kuasa mujizat dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati kami supaya hidup kami tidak sia-sia. Di luar daripada Tuhan Yesus, hidup kami mencarinya pasti sia-sia. Terima kasih Tuhan, Yesus yang hidup, ketika kami bertemu tidak pernah sia-sia bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka hidup tidak akan pernah sia-sia, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat dapat memberikan persembahannya dan mengirimkannya ke rekening gereja yang tertera di LCD ataupun yang tertera di warta gereja. Persembahan kita akan diiringi dengan lagu Rayakan Yesus Rayakan. Biarlah kita terus merayakan kebangkitannya dan boleh memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus sudah bangkit buat kita semua. bersyukur Tuhan, di dalam kondisi yang bagaimanapun, di dalam saat ini kesusahan kami karena virus corona pun, Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk memuji-muji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, dan terutama untuk memberikan persembahan kepadamu. Bapa, Engkau sendiri yang akan menerima persembahan kami dan boleh dipakai di gereja-Mu tempat ini untuk mengembangkan lebih banyak pekerjaan Tuhan dan boleh menjangkau lebih banyak jiwa lagi datang kepada Engkau. Engkau berkati dan Engkau lindungi ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, terutama ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah beribadah pada hari ini, dan terutama untuk mereka yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan mereka dengan senang hati. Biarlah Engkau sendiri sesuai dengan nas firman-Mu pada hari ini di 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Engkau sanggup akan melimpahkan segala kasih karunia kepada setiap orang
setiap anak-anak-Mu yang senantiasa memberikan persembahannya, sehingga hidup mereka boleh hidup berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebijakan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, untuk janji firman-Mu ini yang akan kami pegang teguh dalam hidup kami. Tak kala kami setia, tak kala kami percaya kepada Engkau, tak kala kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, tak kala kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan Engkau cukupkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu ini. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu selalu ada di dalam setiap hati kami, sehingga hidup kami boleh semakin hari hidup berkemenangan, menang atas segala dosa, menang atas segala maut, menang atas segala sesuatu kedagingan kami, sehingga kami boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ya Tuhan dan urapi ya Tuhan pemerintah kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, khusus Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana di dalam Dia mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut akan pandemi virus ini ya Bapak. Biarlah Tuhan memimpin seluruh rakyat ini, boleh ya Tuhan tunduk akan setiap peraturan yang diberikan, sehingga ya Tuhan masalah ini boleh cepat terselesaikan dan kami boleh dengan bebas untuk boleh menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Terima kasih juga Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati ya Tuhan wabah ini ya Bapak, karena kami tahu Engkau memberikan kami yang baik, Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup sehat, kami boleh hidup teratur, kami boleh menjaga alam kami sehingga tetap terpelihara dengan baik. Itulah mungkin kerinduan-Mu. Biarlah kami setiap kami boleh mengingat Engkau mempunyai rencana yang besar dalam segala hal ya Bapak, termasuk di dalam hal yang tidak baik pun Engkau mempunyai sesuatu yang indah bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, doa syukur kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan lagu doksologi. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Bapa kita di surga. Ibadah Paskah boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Hamba rindu ya Tuhan, jemaat yang sudah mengikuti ibadah hari ini diberkati Tuhan, ditambahkan iman mereka, ditambahkan kuasa Tuhan atas mereka, sehingga mereka lebih percaya di dalam segala peristiwa-peristiwa yang ada, yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tetap percaya kepadamu sampai akhir hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, jemaat kami dimanapun kami tidak tahu keadaan mereka, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau akan menjaga mereka, Engkau akan melindungi mereka, Engkau akan memberikan kesehatan kepada mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam hidup ini ketika mereka lagi homestay Tuhan. Tuhan, kami percayakan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Jagalah mereka daripada yang jahat. Berikan mereka pengharapan-pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya Tuhan, biar jemaat-Mu boleh mendapat berkat kuasa yang daripada Tuhan. Sidang jemaat-Ku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan keteguhan, memberikan kekuatan di dalam hidupmu dalam segala peristiwa yang terjadi. Biar engkau bertambah-tambah iman, biar engkau bertambah-tambah kuasa dalam hidup ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput saleh-salehnya, sampai menjemput engkau sekalian. Amin. Silakan duduk. Saat tentu ibadah selesai, Tuhan memberkati kita.